kepada kita semua jemaah An-Nur untuk bisa singgah sejenak berkunjung ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke dalam provinsi kota Madinah Al-Munawwarah. Kurang lebih 10 menit lagi kita akan melewati Miqat Dzulhuwaifah atau Bir Ali, tempat di mana kita semua nanti akan mengambil niat dan memulai prosesi rangkaian yang pertama yang paling inti ibadah umroh, ya, yaitu mengambil niat di Dzulhuwaifah. Nanti ya, kita di Dzulhuwaifah, bagi yang baru pertama kali umroh akan kita tunjukkan tempat kita akan mengambil niat untuk memulai rukun pertama dalam prosesi ibadah umroh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana perjalanannya? Insyaallah masih semangat, Bu? Semangat ya, Pak? Sekali lagi kami ingatkan, as-sabru qit'atun minal 'adzab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kinan mau explore, mau jalan-jalan, mau duduk di sini Kinan? Atau duduk di depan? Silakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit ngantuk, mungkin selera makannya berkurang, ya. Semoga bisa menikmati ujian yang telah persiapkan, ya. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian, karena perjalanan ini adalah perjalanan yang begitu mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Janganlah kalian melakukan perjalanan yang jauh, capek-capek bawa koper, bawa tas, bawa keluarga, kecuali kepada 3 masjid. Ini perjalanan yang bernilai ibadah, bukan perjalanan jalan-jalan misalnya. Tapi kalau perjalanan ibadah, kita hanya dibolehkan ke 3 tempat, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram Mekah, dan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah sekarang kita sedang melakukan perjalanan ke masjid yang sangat mulia sekali. Kita untuk melakukan Masjid Nabawi. Jadi meskipun safar ini melelahkan, meskipun safar ini sifatnya ujian, tetapi yakinlah Bapak dan Ibu sekalian bahwa perjalanan kita, safar kita kali ini memang adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya Masjid Nabawi sampai ada pahala khusus untuk para peziarah yang berkunjung ke Masjid Nabawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah. Masyaallah. Setelah capek-capek kita berjalan, ternyata ganjarannya luar biasa besar, Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang sholat di masjidku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya seperti lebih baik, lebih banyak 1000 kali dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Ini insya Allah sebentar lagi kita akan melewati Miqat, ya, untuk jemaah yang baru pertama kali melakukan ibadah umrah. Nah, sholat di Masjid Nabawi, ya, keutamaan itu lebih banyak 1000 kali dibandingkan sholat-sholat yang lain. Apakah khusus hanya untuk sholat wajib saja? Tidak. Nabi menggunakan isim nakirah ketika mengucapkan lafaz salah wa salatun. Artinya semua sholat-sholat kita itu lebih banyak pahalanya dibandingkan sholat di masjid lain. Baik itu sholat wajib, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, mungkin sholat witir, sholat jenazah. Nah, ini juga perlu diingatkan kepada para jemaah. Jangan sampai kita kehilangan sholat, karena selain pahalanya yang juga besar, dilipat gandakan 1000, apalagi nanti di Mekah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, perjalanan kita ini sangat bernilai ibadah, maka maksimalkan kesempatannya
untuk beribadah selama berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Salatnya juga dilipat gandakan sebanyak 1000 kali. Dari sekarang, kalau nggak hafal salat sunnah rawatib, coba searching. Salat sunnah rawatib itu udah 12 rakaat. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga 12 rakaat ini, bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan sebuah mahligai, sebuah rumah di surga. Cuma 12 rakaat. Kapan saja? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, ibu nih hafal, berarti selalu menjaga sholat sunnah rawatibnya. Masya Allah ya. Silakan dijaga, terutama di Masjid Nabawi. Kalau ada yang bilang, Ustaz, saya nggak biasa sholat sunnah di Indonesia, mumpung di Masjid Nabawi yang pahalanya dilipat gandakan 1000 kali, dijaga sholat sunnahnya. Bukan cuma sholat sunnah rawatib, sholat tahajud. Bapak dan Ibu mungkin nanti akan sangat bersemangat sekali untuk bangun jam 3 subuh misalnya, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Nabawi. Nyaman sekali, Pak. Siapa yang tidak merindukan untuk bisa sholat di Masjid Nabawi nanti pagi ya? Bagi yang bingung ingin sholat tahajud di mana, insya Allah kita standby di lobi. Yang ingin tahajud bareng jam 3 atau jam 4 subuh, kita tunggu di lobi untuk sama-sama sholat tahajud ya, di belakang raudhah. Biar makin kerasa lagi Masjid Nabawinya, tepat di belakang kubah hijau, di belakang makam Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah lewat. Tadi sebelah kiri sebenarnya ada mikot ya, mikot yang menaranya seperti kotak. Nanti kita akan berkunjung ke sana dari Mekah ke kota Madinah, dan insya Allah dari sekarang kita akan masuk ke dalam area Masjid Nabawi. Sebenarnya banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang kota Madinah yang bisa kita jelaskan. Di antaranya adalah bahwasanya kota Madinah itu dijaga dari wabah taun, diberkahi, dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, Allahumma habib ilainal madinata ka hubbina ila Makkah aw asyad. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta kami kepada kota Madinah bahkan lebih daripada itu, bahkan lebih daripada kota Mekah. Sebagian jemaah mungkin ada yang sudah 3 kali melakukan ibadah umrah, seperti Pak Nirwan misalnya bercerita sudah beberapa kali melakukan ibadah umrah. Mungkin sebagian lain juga ada yang tiap tahun melakukan ibadah umrah. Kalau bukan karena cinta, lantas karena apa? Pasti keberangkatan kita ke kota Madinah didasari oleh rasa cinta kita kepada kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi SAW juga mencintai kota Madinah. Saking cintanya Nabi SAW, didapatkan di kota Madinah. Allahumma habib ilaina al-madinata ka hubbina ila Makkah aw asyad. Bukanlah rasa cinta kami kepada kota Madinah bahkan lebih daripada itu. Masih banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih selama berada di kota Madinah. Tetapi yang perlu diingat adalah, kembali lagi di awal ya, bahwa perjalanan kita ini bernilai ibadah. Mungkin terganggu pola tidurnya, mungkin terganggu pola makannya ya. Insya Allah semuanya bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ingatkan juga bahwa kota Madinah mungkin akan sedikit berbeda dengan di Indonesia, baik itu dari segi cuaca ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, man sabara ala jahdi wa ilaha illa kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Barang siapa ya, yang sabar akan ujiannya, cobaannya, rintangannya, maka saya akan menjadi saksi dan memberikan syafaat di hari kiamat kelak ya. Ada beberapa info yang perlu kita kabarkan kepada para jemaah, yang mana penting sekali. Insya Allah mengenai keutamaan kota Madinah akan kita lanjutkan ketika city tour ya. Tapi ada beberapa info yang perlu diperhatikan oleh para jemaah, terutama untuk yang baru melakukan ibadah umrah. Yang pertama ya, silakan Bapak Ibu sekalian memastikan ketika keluar hotel agar selalu memakai kalung ID card-nya, kapanpun dan dimanapun ya. Kartu ID card itu adalah penanda kita ketika kita berada di tanah suci ya. Di sana ada nomor Ustadz Marwan, ada nomor saya, ada nomor travel menghubungi. Tujuannya untuk mewakili ya
kalaupun misalnya nanti jemaah ada yang hilang, nanti akan sangat mudah sekali dijemput jika memakai kartu hotel, ya. Dan kami himbau juga kepada keluarga-keluarga yang mungkin bawa orang tua yang sudah sepuh, yang butuh diingatkan. Wajar sekali Pak, kalau orang tua kita lupa, misalnya kita sebagai keluarga yang selalu mengingatkan, ya, atau yang selalu mengingatkan untuk selalu memakai karung ID card, terutama yang baru pertama kali melakukan ibadah umroh. Kasihan Pak, kalau misalnya waktu kita yang terbatas ini cuma 4 hari di kota Madinah harus terbuang percuma karena kecapean nyari hotel. Padahal hotel kita itu gampang sekali, dekat sekali. Nanti kita akan tunjukkan ketika berangkat sholat duhur ke Masjid Nabawi. Tapi kalau misalnya orang tua, wajar sekali kalau misalnya lupa, misalnya kemudian nggak tahu jalan balik hotel. Nah, kartu ini akan membantu sekali untuk menemukan Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi kalaupun misalnya la qaddarallah, la samahallah hilang, jangan khawatir, panggil saja siapapun yang ada lagi jalan, ya, baik itu yang Indonesia, kasih kartunya, nanti akan dikontak oleh kita, ya, dikontak oleh siapapun nanti yang ada di sana, atau polisi. Nomor saya pun juga ada di sana. Kemudian nanti akan dijemput kepada jemaah sekalian. Ya, sekali lagi, kartu ID card selalu dipakai ketika keluar hotel, baik itu di Madinah ataupun di kota Mekah. Semoga jemaah sekarang tidak ada yang hilang, ya. Karena kalau hilang itu yang rugi sebenarnya jemaahnya, Pak. Kasihan nanti keliling-keliling kebingungan, apalagi kita kebanyakan orangnya maluan kalau Indonesia. Untuk bertanya malu, padahal tidak apa, tanya aja, ya, ke polisi-polisi. Mereka akan dengan sangat senang hati sekali membantu dan menghubungi nomor yang ada di kartu ID card Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga menghimbau kepada keluarga-keluarga yang mungkin bawa orang tuanya, diharapkan untuk tidak meninggalkan keluarganya berjalan sendirian. Kita bantu Pak, mereka datang ke sini nggak main-main, jauh-jauh, capek. Kasihan orang tua kita kalau misalnya sampai hilang. Temani. Dan kami meminta juga kepada para sahabat ataupun teman sekamarnya untuk saling memantau kalau misalnya kebetulan di kamarnya mungkin ada keluarga yang sepuh misalnya. Mereka hanya ingin beribadah dengan tenang di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, untuk meminimalisir hilang, ya, jadi meskipun sudah pakai kartu juga ditemani ketika berangkat ke Masjid Nabawi ataupun ke Masjidil Haram, ya. Dan jangan khawatir, orang-orang yang menemani ibadah itu akan mendapatkan pahala yang seperti nih. Kalau pengen kunci nih, kalau pengen mendapatkan pahala sholat di Masjid Nabawi double, bawa teman sekamarnya, temani teman sekamarnya yang kebingungan kalau untuk ke Masjid Nabawi. Ketika dia sholat, pahalanya buat kita juga. Kadang saya heran untuk teman-teman yang kadang-kadang meninggalkan misalnya, ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu sekalian, sama-sama kita sekarang sudah menjadi satu tim, satu keluarga, satu kedatangan. Meskipun datangnya dari provinsi yang berbeda-beda mungkin, tapi ketika kita sekarang sudah menjadi satu keluarga bersama Amar Tour, semoga ibadahnya juga lancar dengan bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi pertama kartu ID card, dan yang kedua untuk keluarga yang sepuh dimohon untuk selalu ditemani ketika beribadah meskipun mereka sudah pakai ID card. Kemudian yang ketiga, ya, sangat disarankan, ya, ketika berada di kota Madinah ataupun di kota Mekah untuk menghindari minuman-minuman yang manis dan dingin, terutama karena sekarang kita berada di musim peralihan, ya, dari musim panas ke musim dingin. Hati-hati kalau minum jus, jangan terlalu banyak, khawatir nanti sakit tenggorokan, akhirnya pengaruh ke pola makan, pengaruh lagi ke stamina. Kalau mau minum jus, wah lebih baik di Indonesia Pak, lebih banyak. Ada es doger, ada es dawet, ada. Di sini nggak ada. Iya, di sini cuma ada es jeruk doang. Dan itu bukan dari jeruk Pak, mohon maaf sekali. Kadang-kadang kalau yang dari hotel itu cuma gula dan perisa rasa aja, rasa-rasa jeruk, tapi bukan jeruk asli. Mendingan kayak tadi, Amar Tour membagikan jeruk,
Nah, itu baru imun booster yang asli. Nah, jadi silahkan dijaga pola makannya dan pola minumnya. Begitu juga air zam-zam di Masjid Nabawi. Sangat disarankan ketika minum air zam-zam, kalau bisa jangan yang terus-terusan dingin. Bukan air zam-zam yang bermasalah, tapi dinginnya ini. Karena kita dari negara tropis, ya. Dari negara tropis. Sedangkan di sini cuacanya kering. Kalau minum air dingin terus-terusan bisa radang tenggorokan. Jadi silahkan pastikan minum air zam-zam yang not cold atau yang tidak dingin untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami ingatkan juga air zam-zam hanya tersedia di dalam termos di Masjid Nabawi. Bapak dan Ibu mungkin akan menemukan tangki-tangki air di luar Masjid Nabawi, tangki besi, itu bukan air zam-zam Pak, tapi air minum biasa. Saya sempat lupa mengingatkan kepada para jemaah, akhirnya ada jemaah yang membotoli air minumnya dengan air tangki itu. Kemudian dibawa pulang ke Indonesia, wah ini air zam-zam palsu Pak, saya bilang. Akhirnya dikeluarkan lagi, ya. Jadi hati-hati ketika minum air zam-zam, pastikan dari termos-termos yang ada di dalam Masjid Nabawi. Ataupun kalaupun di Mekah, semuanya adalah air zam-zam. Tapi kalau di Masjid Nabawi, hanya di dalam termos-termos yang ada di dalam Masjid Nabawi. Alhamdulillah Pak, ini kita sebentar lagi akan masuk ke area halaman Masjid Nabawi. Ini adalah peninggalan Turki. Ya, ini adalah stasiun kereta yang menghubungkan antara kota Madinah dengan Suriah di Syam. Wah, ribuan kilometer Pak. Tapi sekarang sudah tidak berfungsi dan menjadi museum. Namanya Museum Hijaz, ya. Nah, ini adalah kantor gubernurnya di bagian kanan, ya, kantor gubernur dan pusat pemerintahan kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian insya Allah sebentar, nah ini di depan kita nih sudah terlihat menara-menara Masjid Nabawi. Ya, kembali mengulangi informasinya. Ya, jadi yang pertama adalah Bapak dan Ibu silakan memakai kalung ID card. Yang kedua, untuk keluarga-keluarga yang mungkin butuh perhatian khusus, butuh kasih sayang khusus, dimohon untuk tidak membiarkannya berjalan sendirian. Yang ketiga, jaga staminanya, jangan terlalu banyak minum minuman dingin, ya. Kalaupun air zam-zam ada yang nggak dinginnya, tulisannya not cold, ya. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, ya, keberadaan kita di kota Madinah sangat sebentar sekali. Dimaksimalkan ibadahnya. Tadi juga kami ingatkan bahwasannya di Masjid Nabawi selalu ada sholat jenazah. Masih banyak jemaah yang gagal paham, nyangkanya itu sholat goib. Tidak Pak. Khusus untuk kota Madinah dan kota Mekah, siapapun yang wafat di kota Madinah, selama dia penduduk kota Madinah, ini Madinah luas sekali, bukan hanya yang kita lihat, ya, maka jenazahnya akan dibawa ke Masjid Nabawi dan disolatkan di bagian depan kiblat. Jadi kita sebenarnya sedang mengerjakan sholat jenazah. Maka jangan heran, terutama keluarga yang baru pertama kali umroh, setiap selesai sholat, beberapa menit setelah salam, biasanya akan ada pengumuman dari para imam, ya, as-salatu alal janazati rahimakumullah. Sholat jenazah, ikut sholat jenazah, ya. Jadi jangan buru-buru sholat sunnah. Nah, ini juga kekeliruan yang sering kali terjadi oleh para jemaah. Begitu selesai salam, mereka buru-buru sholat rawatib. Akhirnya ketika imam mengumumkan sholat jenazah, dia sedang mengerjakan sholat rawatib. Harusnya tunggu dulu, tidak perlu terburu-buru mengerjakan sholat rawatib atau sholat sunnah setelah sholat, ya, sampai pengumuman dari imam. Zikir dulu, istighfar dulu dan lain sebagainya. Ketika imam mengumumkan sholat jenazah, ikut sholat jenazah, baru kemudian sholat sunnah, karena pahalanya besar sekali. Man shalla ala janazatin falahu qirat, kata Nabi SAW. Barang siapa yang cuma sholat doang, maka baginya pahala satu gunung. Nanti akan kita lihat gunungnya sebesar apa, sebesar gunung Uhud. Nah, ya, insya Allah begitu City Tour kita akan jelaskan lagi mengenai keutamaan gunung Uhud. Tapi di sini kita ingatkan untuk selalu memaksimalkan ibadah selama berada di Masjid Nabawi, ya. Kita ulangi informasi yang tadi, ya. Jadi insya Allah begitu kita sampai di hotel, kita akan diarahkan oleh tim menuju ke restoran. Selesai dari restoran, silakan Bapak dan Ibu langsung berkumpul lagi di lobi, ya, karena kita akan mengerjakan sholat zuhur di Masjid Nabawi langsung menunggu sholat asar, ya. Kenapa? Karena kunci kamar belum ready, ya.
Ini yang tadi sudah kita jelaskan bahwasannya hotel-hotel di kota Madinah dan kota Mekah selalu full. Tidak seperti hotel-hotel di Indonesia yang pasti ada kamar kosong. Tapi kalau di sini selalu full. Akhirnya kita yang baru datang harus menunggu jemaah lain sedang check out, dan hotel juga butuh untuk riset kamar, ya ganti spray, ganti selimut dan lain sebagainya, dibersihkan dulu kamarnya sehingga kamar mungkin akan ready sekitar jam 4 atau jam 5 sore insyaallah. Dan harap dimaklumi karena memang kota Madinah adalah tempat di mana semua orang berkunjung dari berbagai penjuru dunia, selalu full hotelnya. Jadi seperti itu, kita akan makan siang dulu, kemudian kita akan langsung bertemu lagi di lobi. Kalau ingin wudhu, nanti di Masjid Nabawi juga ada wudhunya, tempat wudhunya juga ada. Kalau ingin wudhu di resto juga ada insyaallah, ya. Yang jelas kita setelah makan langsung mengejar sholat zuhur di Nabawi. Insyaallah kita targetkan jam setengah 3 kumpul di lobi. Makan setengah jam insyaallah cukup ya, cukup sekali. Jangan terlalu kenyang sebenarnya ketika makan, khawatir nanti malas gerak ya Pak ya. Jadi jam setengah 3 karena kita belum sholat ya. Kemudian kenapa sholat dulu baru makan? Karena restonya juga ada waktunya. Jam setengah 3 atau jam 3 mereka sudah tutup ya. Jadi kita diarahkan makan dulu, kemudian barang-barang yang sekiranya nggak perlu dibawa, nggak perlu berat-berat, ditinggal saja, nanti ada tim yang menjaga. Koper-koper juga semuanya akan diantarkan ke depan kamar masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir. Kita hanya makan, sholat, balik ke kamar, sudah rapi kopernya di depan kamar ya. Jadi kita hanya menunggu kunci ready insyaallah. Gimana Pak? Sudah siap? Sudah. Sudah, kata ini kata siapa? Bilal? Gia. Wah, Masya Allah. Ini Gia bilang udah nggak sabaran nih, maju ke depan. Bilal sama Gia pengen nggak sabaran, pengen berkunjung ke kota Madinah Al-Munawwarah ya. Silahkan dijaga ya Ibu, silahkan. Ada yang mau bertanya? Kita buka sesi tanya jawab. Betul. Kalau bingung pakai hum saja. Ya, karena kadang jemaah nggak bisa membedakan apakah ini sholat ria, maitati atau amwati. Jadi langsung saja dengan domir jamak atau kata ganti plural. Hum itu artinya mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum, seterusnya ya. Jadi seperti itu insyaallah. Alhamdulillah, ini kita sebentar lagi akan masuk ke hotel ya, hotel kita Sanabel. Dan Bapak dan Ibu sekalian, silakan dicek grup ya untuk memantau agenda dan info-info penting lainnya selama selama kita berada di kota Madinah ataupun di kota Makkah Al-Mukarramah. Sekali lagi kami ingatkan ya, Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah menjadi satu tim, satu keluarga besar, satu rombongan, satu sahabat bersama Amartur dan Ustadz Marwan, dan bersama saya juga Rusli. Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat senang sekali bisa melayani tamu-tamu Allah. Maka jangan sungkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalau misalnya ada yang perlu bantuan ya, langsung kontak saja saya, panggil saja Rusli ya. Di grup ada, nama saya juga pakai nama Rusli langsung di grup. Kontak saja, nggak perlu khawatir, karena Bapak dan Ibu sekalian adalah tamu-tamu Allah, wafdullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tamu-tamu Allah yang memang sudah kewajiban saya untuk memuliakan, untuk melayani. Mengingat kita sekarang berada di kota Madinah, maka ketepatan waktunya juga diperhatikan ya. Baik itu ketika ziarah, ini adalah jalur besar ya, dan bis itu nggak bisa parkir lama-lama di sini Ibu. Terutama ketika nanti kita ziarah City Tour Madinah atau ketika berangkat ke kota Mekah, ini jalanan besar. Nah, bis kalau terlalu lama parkir nanti akan ditilang oleh polisi. Nah, untuk memaksimalkan keberadaan kita di kota Madinah dan kota Mekah, diharapkan selalu menjaga ketepatan waktunya. Sekarang jam 2:05. Bagi yang waktunya masih waktu Indonesia, silahkan dimundurkan 4 jam atau dimajukan 4 jam ya. Dimundurkan 4 jam. Kita insya Allah ke resto di lantai M ya.
resto di lantai M. Barang-barangnya jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau untuk kabin nanti ada porter yang bawa, yang Bapak Ibu bawa ke atas bis saja, yang dibawa ke resto biar nggak tertinggal. Dan bis ini mungkin akan lanjut lagi ke bandara, mungkin akan lanjut lagi ke Mekah. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal di bis barang-barangnya yang dibawa ke atas. Adapun yang di bawah, insya Allah nanti akan diurus oleh porter dan tim kita, insya Allah ya. Jadi sekali lagi, nah ini adalah Masjid Nabawi. Nanti kita nih 5 waktu akan melewati jalan yang sangat indah ini sekali Bu. Ini namanya Bab Malik Fahad. Pintu utama ini kita berada di belakang kiblat ya. Kiblatnya, kubah hijaunya, makam nabinya itu berada di depan. Nah, kita di belakang. Begitu kita sholat, kita akan melipir ke sana dan ini langsung hotel kita nih, Sanabel. Dekat sekali ya. Gak ada berapa puluh meter itu. Sanabel, jalan ke Bab Malik Fahad dan insya Allah kita akan sholat di Masjid Nabawi. Insya Allah jam 2:30 kita kumpul di lobi untuk mengerjakan sholat